Bapak Ibu terkasih, saya ingin membawa satu firman Tuhan. Silakan buka Alkitab Anda. Kita melihat ada peristiwa di mana sebelum Paskah di Yohanes pasal 12. Buka Alkitab Anda di Yohanes pasal 12. Ada satu perikop yaitu tentang Yesus diurapi di Betania. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, sudah temukan, katakan amin. Oke, saya bacakan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu terkasih, saya sedang mau membahas tentang seorang yang bernama Maria Magdalena. Saya mau Bapak Ibu terkasih melihat orang ini. Nah, Bapak Ibu terkasih, di pasal 12 ayat 1 sudah dijelaskan Yesus pergi ke Betania. Itu tempatnya Lazarus, saudara-saudaranya itu ada di situ. Dan Bapak Ibu terkasih lihat kemudian di ayat yang kedua, di situ dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia. Dianya besar, berarti untuk Yesus. Dan di situ dikatakan Marta melayani. Nah, habis itu dibahas juga ada yang makan dengan Yesus. Orang itu Lazarus. Amin. Kok responnya kurang? Ada amin? Saya 8 tahun ke sini kayaknya lebih semangat ini. Jangan kalah semangat. Saya ini sudah hari kesekian dari tanggal 26 setiap hari KKR. Harus semangat. Amin. Perhatikan firman Tuhan baik-baik. Di situ dikatakan begini, diajarkan perjamuan untuk siapa? Untuk Yesus. Lalu di situ dijelaskan saudaranya Marta melayani, dan Lazarus saudaranya makan dengan Yesus. Tetapi yang menarik di sini adalah pasal 12 ayat 3, ada sebuah peristiwa di mana sudah diberikan perjamuan untuk Yesus. Marta melayani. Ada sesuatu yang sangat spesial saya mau bahas malam ini, dan saya akan kupas dengan tuntas. Dikatakan saudaranya Marta, yaitu Maria. Orang ini dicatat 3 kali dalam Alkitab. Bapak Ibu terkasih sudah tahu kisahnya apa, dan kisahnya apa. Nah, ini salah satunya. Dia dikatakan di sini mengambil setengah kati minyak narwastu. Saya catat di sini, setengah kati itu 324 gram. Dan harganya itu Bapak Ibu, kalau dikuskan dengan rupiah 100.000, itu upah seorang pekerja satu hari. Kan nggak mungkin 100.000, sekarang mungkin sudah 170. Ya berapalah, pokoknya saya kuskan 100.000 aja. Itu harga minyak 324 gram itu senilai 30 juta. Bapak Ibu terkasih, kita berpikir sejenak tentang seorang perempuan
yang punya uang sebanyak ini di zaman dulu. Berarti Bapak Ibu terkasih, kemungkinan besar itu dia punya harta. Amin. Maksudnya dia punya keuangan, semua tabungan dia ada di situ. Amin. Kenapa saya berkata begitu? Karena menurut penelitian, orang Yahudi kalau wanita punya uang sebanyak ini, berarti itu sudah seluruh milik dia. Tapi Alkitab mencatat, Maria diambil itu dan dia meminyaki kaki Yesus. Pak, Bu, saya meneliti dari Perjanjian Lama. Kalau meminyaki itu selalu dari atas kepala. Bapak Ibu pasti tahu, Samuel urapi Daud atas kepala, bukan kaki. Tetapi Bapak Ibu melihat sebuah kisah yang berbeda. Ya, saya mencatat di sini, kehormatan pengurapan dengan parfum ada tindakan disebutkan pada literatur seharusnya di kepala, bukan di kaki. Tetapi saya menemukan bahwa ini orang Maria, dia meminyaki, di sini ditulis kaki Yesus. Saya percaya orang ini seperti yang dilakukan oleh adat istiadat Yahudi, di mana budak selalu membasuh kaki tuannya. Yang tangkap katakan amin. Yang tangkap katakan amin. Bapak Ibu terkasih, dari sini Bapak Ibu terkasih bisa melihat bahwa dia menjelang Yesus disalibkan, dia melakukan sebuah peristiwa yang membuat dirinya tercatat di Alkitab. Pengorbanan. Pengorbanan. Pak, Bu, hari ini saya mau berkata begini, Pak, Bu. Sedang berpikir saja saya. Sudah kasih tabungan 30 juta. Uang semua dikasih buat Tuhan. Belum sampai di situ juga, dia rela merendahkan diri di hadapan Yesus. Dia meminyaki kaki Yesus. Mana mungkin Bapak Ibu, kalau pengurapan di kepala pasti tinggal tuang begini. Kalau meminyaki kaki harus dia tunduk. Amin. Pak, Bu, saya punya cerita bicara tentang pengorbanan. Saya dulu masih muda, saya dimentor sama orang Belanda. Tamu-tamu orang Belanda itu banyak dari Amerika, dari Florida, dari mana dan sebagainya. Ketika dia datang ke Indonesia untuk melakukan ibadah di gereja-gereja besar, saya ini termasuk orang yang suka mendengar firman Tuhan. Jadi saya sudah tahu pastor itu ada di situ. Saya ingin menyenangkan hati dia. Jadi saya pergi ke tempat mentor saya itu, dan saya bawa pastor itu jalan-jalan. Waktu itu saya masih muda. Saya masih ingat, saya masih bekerja waktu itu, belum full time. Waktu itu saya bawa dia ke mall, jalan, makan, kafe. Ya, kafe yang benar ya maksud saya. Lalu kemudian ngobrol dan sebagainya, sampai masuk ke Dep Store Matahari. Kemudian karena orang bule melihat sepatu, dia tertarik. Kok harga Indonesia bisa murah sekali? Ya kan? Kau bule mana dapat? Dia lihat merek-merek dan sebagainya, dia bilang murah sekali. Coba-coba dia bilang, uang persembahan saya ada di kamar, saya nggak sempat ambil. Begini, saya pinjam uang kamu, nanti saya kembalikan. Saya jawab dia, iya. Lalu karena dia mau beli, dia ngapain? Dia itu kebingungan karena SPG-nya tuh udah ada, Pak, Bu. Karena nggak ada, saya inisiatif. Saya melayani dia jadi SPG. Jadi saya bantu carikan nomor sepatunya. Dia kan kalau kaki bule itu ada nomor-nomor yang bukan kayak kita 43 dan sebagainya. Dia nomor-nomornya
yang nomor Eropa, Amerika dan sebagainya, saya nggak ngerti. Jadi saya cocok-cocokin aja. 4 sekian nggak cocok, 4 sekian nggak cocok. Pak Bu, satu hal saya kasih tahu Anda Pak Bu. Waktu saya melayani dia, saya harus mengambil sebuah sikap, tunduk. Kemudian saya pakaikan ke kaki dia, maaf kaos kakinya agak bau. Ini kisah nyata, tidak saya manipulasi. Saya bisa begini karena salah satunya saya belajar mencoba merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu melihat kok pelayanan Evangelis Hendrik bisa diurapi begini-begini. Pak Bu, ada ceritanya panjang. Saya tidak jadi karena instan. Dengar baik, saya bukan jadi karena instan. Pelayanan saya bertahun-tahun, ada banyak ceritanya. Saya pakaikan di kaki dia yang maaf agak bau. Dia happy, dia senang. Setelah bayar, saya bilang sama dia, dengar baik, saya tadi sudah layani dia, tundukkan diri, dan kemudian saya lagi pas bilang sama dia gini, Pastor, you don't need to pay, let me pay for you. Biarkan saya bayar buat kamu. No. Yes, Pastor, let me buy these shoes for you. Haleluya. Dia senang kan? Kalau pendeta sudah senang, khususnya yang dekat dengan Tuhan, dia mulai bilang sama saya, kamu suatu hari kamu akan jadi begini. Amen. Saya dapat gambaran masa depan saya. Jangan heran dan jangan iri kalau lihat seseorang diurapi Tuhan. Ada ceritanya Pak Bu, nggak terjadi karena instan. Bapak Ibu kalau lihat pelayanan saya di YouTube, di gereja di Kalimantan Barat ada lebih dari 15 sinode yang menerima saya. Salah satunya label GPDI, di mana hampir semua di GPDI di sana kenal sama saya. Bapak Ibu kalau mau ngecek saya gampang, tinggal telepon aja. Gembala di sini, gembala sini, tahu semua mereka. Kenapa? Ketika kita datang ke gereja dia, ada banyak orang disembuhkan, ada banyak orang dilepaskan, dan banyak orang-orang bermasalah Tuhan pulihkan. Ya, kenapa mereka nggak kenal? Ya pasti kenal. Tapi dengar dulu satu hal, saya bayar dengan kerendahan hati. Tidak bilang saya hebat, tidak, semua karena kemurahan Tuhan. Tentu semua karena kemurahan Tuhan. Saya nggak mau mencuri kemurahan Tuhan. Saya akan bilang, saya menjalaninya seperti Maria Magdalena. Dia sudah kasih Pak Bu, duit dia kasih yang terbaik. Kalau dikursuskan 100.000, 30 juta, itu bicara milik dia. Pak Bu, saya hari-hari ini banyak menemukan orang kalau nggak di Kalbar, di Kalimantan Tengah, dimanapun, sebenarnya termasuk di Manado. Saya perhatikan Pak Bu, kalau Anda bilang Anda menyembah Tuhan, sorry ya, saya mau berkata sama Anda, saya bisa melihat cara Anda menyembah Tuhan lewat ini. Apa yang Anda masukkan ke kantong kolektor. Kalau Anda menyembah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin di dompetmu ada 500.000, kamu masukkan 2.000 perak. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau Anda tersinggung, berarti Anda harus bertobat. Saya mulai hidup saya dengan cara penyembahan saya. Ini, kolektor. Saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang luar biasa. Jadi saya jangan menghina dia dengan uang parkir masuk ke situ. Kalau saya punya lebih, saya akan kasih lebih. Saya punya lebih, saya kasih lebih lagi. Pak Bu, perhatikan Maria Magdalena. Perhatikan dia, apa yang dia persembahkan. Dia nggak ambil yang biasa-biasa. Dia ambil yang terbaik dari hidup dia. Saya waktu masih muda, seumuran Anda, cincin saya emas, pemberian orang tua saya berani kasih sama gereja, Om, karena saya tahu dia sedang bermasalah keuangan di gereja. Orang bilang goblok, saya nggak goblok. Saya tahu pada siapa saya tak kasih. Saya dari muda saja sudah begitu Pak Bu. Bagaimana Tuhan tidak memberkati saya? Bapak Ibu tahu,
Saya nggak punya penggembalaan. 7-8 tahun yang lalu saya datang ke sini, Bapak Ibu lihat saya lebih kere? Enggak, saya baik-baik saja. Amin. Kenapa? Kuncinya satu. Ketika kau memberi buat Tuhan yang terbaik, Tuhan tidak tanggung-tanggung kasih kamu yang terbaik. Satu hamba Tuhan bertepuk tangan untuk Yesus, yang lainnya nggak ada. Kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan. Belajar dari seorang yang namanya Maria dalam hal berkorban. Dia tidak main-main dengan korban dia. Dia tahu apa yang dia berikan ini, orang lain nggak mungkin bisa berikan itu. Pak Bu, kalau bicara fashion, saya tuh mohon maaf bukan orang Manado. Tapi Bapak Ibu akan lihat jas saya yang ada di lemari saya nggak ada sama. Kenapa? Saya tuh nggak mau sama dengan orang lain. Terus terang, saya nggak mau sama dengan orang lain. Kalau saya tampil di panggung, saya nggak mau sama dengan orang lain. Dengar baik. Kalau Anda bisa begitu dalam hal memberi pada Tuhan, betapa luar biasa Anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Coba Pak Bu lihat seorang yang sudah memberi yang terbaik, dia mau meminyaki kaki Yesus dan kemudian disekah dengan rambutnya. Pak Bu, rambut itu berbicara kehormatan. Kehormatan seseorang. Dia sekah dengan rambutnya. Dia lakukan itu buat Yesus. Baru kita direndahkan, sudah marah-marah. Anda belum ditundukkan sampai begini. Belajar kita punya sebuah sikap di mana kita bisa merendahkan hati melayani Tuhan. Saya pernah melayani di gereja mana sebagainya, saya melihat gimana hal-hal yang tidak enak di situ, kita direndahkan dan sebagainya. Pak Bu, itu salib nggak seberapa Anda pikul. Saya mau berkata itu salib nggak seberapa Anda pikul. Kepalamu belum sampai ke lantai, belum, tidak apa-apa. Kalau selama Anda melakukan sesuatu dan karena Yesus kamu direndahkan, jangan kecewa dan keluar dari gereja. Amin. Kenapa saya ngomong gini? Saya banyak menemukan orang akhir zaman ini begini. Keluar, nggak mau pelayanan lagi dan sebagainya. Pak Bu, lihat Maria Magdalena. Rambutnya, kehormatannya, sekah kaki Yesus. Kalau Anda tahu yang Anda layani adalah Yesus, kenapa Anda merasa Anda harus tersinggung? Amin. Anda tahu seberapapun Anda direndahkan atau apapun karena itu, tapi Yesus, Dia masih melihat Anda. Dia akan membalasnya. Saya sangat yakin itu Pak Bu. Pak Bu, makanya saya nggak pernah main-main dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu, orang yang main-main dengan Tuhan tuh nggak panjang umur. Saya kasih tahu Anda, nggak panjang umur. Jangan main-main dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, di kisah ini muncul satu orang yang sok pahlawan, namanya Yudas Iskariot. Pak Bu, Bapak tahu, Ibu tahu orang ini? Saya kasih tahu Anda. Dia ngomong gini, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sepertinya orang ini sangat suci. Sepertinya orang ini sangat hebat, punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Saya mau kasih tahu Anda, hari-hari ini saya lihat banyak orang-orang kayak gini di YouTube. Kerjanya sindir soal perpuluhan lah, apalah, inilah, itulah. Sepertinya dia orang hebat. Sepertinya dia paling membela kita. Tapi sebenarnya saya mau ngomong, nggak lain, dia mirip Yudas Iskariot. Anda tersinggung? Silakan. Saya mau berkata begini. Alkitab kemudian mencatat begini.
Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ngeri ya Pak Bu. Satu sisi kayak malaikat ngomong, uangnya pemborosan, meminyaki kaki Yesus. Mendingan uang tersebut sumbangkan buat orang miskin. Masih banyak orang miskin butuh. Hari-hari ini juga ada orang yang sama teriak-teriak itu di YouTube, di mana saya lihat itu. Terakhir Bapak Ibu tahu siapa dia? Yudas Iskariot. Saya mencatat dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak yang senilai 100 hari upah harian. Kau dikali cuma 10 juta. Kau dipuskan 100.000 cuma 10 juta. Yang tadi Maria Magdalena kasih 30 juta. Dia rela jual tuan, master, mentor, guru 10 juta. Maria berkorban 30 juta. Di sini semua sudah nangkap? Amin. Saya sudah bukakan ini, sudah nangkap? Amin. Dengan begini, sekarang kita mau ngomong begini. Sebenarnya siapa yang pahlawan? Yudas Iskariot atau Maria? Saya lebih melihat Maria ini sosok yang luar biasa. Di tengah diomongin begitu, dia masa bodoh, dia nggak pedulikan itu. Itu sebuah sikap yang bagus. Pak Bu, gini loh, kalau kita lagi sedang berbuat sesuatu buat Tuhan, dicemooh sama orang, apakah kita akan terus tidak berhenti dan terus memberi buat Tuhan? Itu sebuah pertanyaan yang cukup baik. Dan saya melihat Yesus ini luar biasa. Pikir Yudas Iskariot, oh iya benar, pemborosan. Uang begitu 30 juta mendingan buat fakir miskin. Jangan kasih buat Tuhan. Ngapain kasih buat gereja? Gereja sudah kaya. Itu suara-suara yang diteriakkan begitu mirip ketika saya belum bertobat dan masih antikris di Singkawang. Saya mau berkata begini, Yesus lihat apa dia ngomong. Maka kata Yesus, biarkan dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Berarti Yesus menyetujui tindakan Maria Magdalena. Yesus tidak mau dengar Yudas Iskariot yang seolah-olah baik hati. Tapi Yesus bilang, kamu jangan mengusik orang yang sedang mau berkorban buat saya. Jangan mengusik. Biarkan dia lakukan itu. Biarkan dia lakukan itu. Dan Yesus ngomong, mengingat hari penguburanku. Saya belajar satu hal, Pak Bu, gini. Kata Yesus luar biasa di ayat pasal 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Berarti Maria kembali lagi mencatat sejarah di dalam Injil bahwa dia mengambil keputusan yang sangat tepat. Kalau Bapak Ibu lihat yang sebelumnya, dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan, sedang Marta sibuk melayani, ya kan? Yang ini juga sama. Dia melakukan pengurapan buat Yesus sebagai persiapan Yesus akan mati disalibkan. Pak, Bu, kembali ke cerita yang tadi tentang orang Florida itu. Bapak Ibu tahu, saya bukan mentor saya bukan murid sendiri dari mentor orang bule dan Belanda itu. Ada sekitar 30 orang lebih. Semuanya ada yang sebagian punya mobil,
sebagai punya motor. Hendrik dulu jalan kaki, naik taksi, naik bajai. Itu Hendrik. Tetapi Hendrik melihat itu hamba Tuhan, saya harus layani dia. Hendrik rela pergi naik taksi jemput dia, kemudian ke mall, kemudian kembalikan lagi dia ke situ, bolak-balik, ongkosnya banyak Pak Bu. Bayar sepatu dia lagi, bayar makan dia lagi, berikan itu semua buat dia. Bapak Ibu tahu, dia pulang ke Florida, dia ngapain? 2-3 hari dia jatuh di toilet, mati. Saya punya satu rekan, dia punya, bapaknya punya Innova yang baru. Waktu mentor suruh dia, gak mau. Kalau dia tahu dia akan dapat sesuatu nubuatan dari bule itu, saya rasa mungkin ceritanya akan berubah. Dia mau. Itu orang, maaf kata, pelitnya minta ampun Pak Bu. Saya tidak pernah menyangka bahwa hamba Tuhan ini akan meninggal dengan cepat. Tetapi setidaknya di hari-hari sebelum dia meninggal, saya sudah lakukan sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya lakukan. Amen. Maria sudah melakukannya sebelum Yesus dikubur. Sebelum Yesus mati dipaku di kayu salib dan dikubur. Kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, perhatikan Alkitab Anda. Nanti Anda akan menemukan kepada siapa Yesus menampakkan diri pertama kali. Simon Petrus, Yohanes. Saya sudah baca Alkitab berulang kali Pak Bu. Orangnya Bapak Ibu tahu siapa. Kenapa Yesus kok sampai begitu kasihnya sama orang ini? Pikir kalau ngomong saya baik-baik. Pikir kalau ngomong saya baik-baik. Renungkan. Apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk kamu lakukan buat dia, jangan pernah kamu segan-segan untuk melakukannya. Bapak Ibu tahu, kalau apa hari ini Tuhan taruh di hatimu untuk kamu lakukan buat dia, jangan suka pakai mikir. Hari-hari ini saya banyak lihat orang pelit. Perhatikan di sini aja, Pak Bu, saya sudah hampir selesai. Kalau hari-hari ini Tuhan sedang berbicara pada Anda untuk Anda melakukan sesuatu, jangan biarkan perasaanmu menahan Anda untuk Anda melakukannya. Jangan pikirkan pikiranmu untuk melakukannya. Saya lebih kepada sebuah kalimat perkataan begini. Kalau kamu dapat suara Tuhan, belajar untuk taat. Amin. Oh Pak, saya taat, saya tidak berzina Pak, saya tidak kawin cerai. Oke, saya mau berkata dari mimbar ini. Kalau Tuhan suruh kamu hari ini, kau ketemu hamba Tuhan di jalan, suruh kamu kasih 200.000, sedangkan dompetmu tinggal 300.000, berarti sisa dompetmu ada 100.000. Berani kamu lakukan itu? Pak, enggak. Kau lihat dengan baik orang Borneo yang di atas mimbar ini. Kau lihat baik-baik orang Borneo, bukan orang Manado. Saya sudah ditantang Tuhan berkali-kali dan saya selalu taat. Saya bukan sombong, saya selalu taat. Kenapa saya mau taat? Orang bilang dia mau dengar suara Tuhan. Tuhan kasih dia dengar suara Tuhan, tetapi dia tidak mau taat. Besok-besok mimpi kamu dapat suara Tuhan lagi. Tuhan gak akan berbicara buat kamu. Tuhan akan berbicara pada siapa yang mau dengar dan lakukan. Itu pengalaman saya dengan Roh Kudus. Saya banyak kisah-kisah begini Pak Bu, Bapak Ibu, saya banyak. Pokoknya saya nggak mau cerita lah, pokoknya banyak lah. Saya bukan membanggakan apa yang saya lakukan dan saya tabur, tidak. Prinsip Alkitab itu sangat gampang Pak Bu. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai.
Kau tabur pelit, kau tuai pelit. Kau tabur loyal, kau dapat loyal. Kau tabur uang banyak, kau dapat uang banyak. Amin. Sebenarnya Alkitab sangat simpel, jangan dipersulit. Ya, makanya kalau misalnya sahabat saya yang bawa saya ke sini, dia bilang, "Oh, kamu bisa begini, sebagainya." Tunggu dulu. Saya bisa begini bukan gampang. Saya punya proses yang saya jalani dengan Tuhan saya. Tapi saya lolos. Pak, Bu, Maria Magdalena ketika digerakkan Tuhan untuk melakukan pengurapan Yesus sebelum dia mati di salib. Maria ini taat, dan Maria pada akhirnya tercatat di dalam Yohanes pasal 12 ini. Ini orang hebat. Saya saja sampai hari ini belajar untuk mencontohi seorang bernama Maria Magdalena. Boleh keyboard sampai persiapan. Saya sudah selesai. Sampai persiapan. Keyboard maju ke depan. Pak, Bu, mari kita belajar bagaimana Anda bersikap sama Tuhan. Kalau Anda bersikap manis di hadapan Tuhan, Anda bersikap taat sama Tuhan, kalau Tuhan kasih tahu Anda apa dan sebagainya, Anda selalu lakukan. Saya sangat yakin dan percaya, Pak, Bu, dari mimbar ini saya mau berkata, hidupmu nggak akan susah. Amin. Hidupmu nggak akan susah. Yakin kok saya bilang, Pak, Bu. Orang boleh susah, hidupmu nggak akan susah. 3 aja, piano saja, G. Kalau Bapak Ibu sudah menangkap firman ini, saya cuma mau berkata begini, Pak, Bu. Senangkan hati Tuhan lewat pengorbananmu. Anda nggak akan rugi, Pak, Bu. Berkorban itu memang sakit awalnya, tetapi saya mau berkata, pengorbanan itu yang kamu lakukan tak sebanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan untuk Anda. Kalau Anda mengerti hal itu, Anda akan sadar posisi boleh anak, tapi Anda akan sadar bagaimana Maria Magdalena merendahkan hati melayani Yesus, dan dia memberi yang terbaik buat Yesus. Puji Tuhan. Boleh? Sudah? Sampai kita dalam sikap doa. Haleluya. Konsentrasi dalam doa saja. Dia melihat ke kiri ke kanan. Gak kebetulan Anda datang ke sini. Dalam Tuhan ada kebetulan. Anda sudah dengar firman ini. Di hari-hari lewat Paskah berbicara tentang pengorbanan. Kemarin mungkin Anda berbicara tentang pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Hari ini Roh Kudus sedang membawa Anda untuk berbicara diri Anda berkorban pada Tuhan. Bagaimana sikapmu ketika Tuhan mendatangi Anda? Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kamu, mau nggak kamu belajar, kita belajar, Bapak Ibu terkasih, berkorban? Ketika Roh Kudus menggerakkan kita, ketika kamu sudah tahu dengan jelas Roh Kudus menaruh ini dalam hatimu. Pak, Bu, bicara pengorbanan tadi saya sudah bilang, kalau pengkhotbah bisa mengkhotbahkan begitu, berarti pengkhotbah harus melakukan dulu. Kalau Yesus sudah melakukan dulu, saya anaknya juga sudah melakukan, maka jemaat masih bisa melakukannya. Amin. Saya berdoa buat Bapak Ibu terkasih, supaya lewat firman Tuhan malam ini Anda belajar tentang bagaimana berkorban, memberi yang terbaik buat Tuhan, memberi yang terbaik dari Anda miliki buat Tuhan. Yang berikutnya, memberi kepada Tuhan
segala harga diri, kehormatanmu, taruh di bawah kaki Yesus. Bapak Ibu tahu, kalau Anda melakukannya, Tuhan dari sorga memandang Anda. Dia nggak akan pernah diam. Sekali lagi saya akan ngomong, dia tidak akan diam. Banyak orang berkata sama saya, pastor, bagaimana biar doa saya cepat dijawab oleh Tuhan? Mereka lupa, kalau mau doa cepat dijawab oleh Tuhan, kamu harus berkorban. Kedua, kamu harus bisa merendahkan hati, merendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan.